Yanquduna ahdallahi mim. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nun mati bertemu dengan ba, namanya iklab. Sama, ditahan juga 2 harokat. Mimba, mimba. Ain ketika dia barisnya sukun tidak boleh juga keseret. Mimba, mimba. Ada juga keseret seperti itu. Tapi dia harus utuh. Mimba, ba, ba. Ya, begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan terpenting tadi itu ya, mim tahan 2 rakaat. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian Tahsinul Quran yang kita laksanakan sepekan 2 kali. Kita sudah sampai pada ayat yang ke 26 ya? Sekarang 26 ya? Hah? 27? Oh, sekarang 27 ya? Ya. Baik. Agar efisien, kita langsung mulai saja. Sambil nunggu yang lain enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan pada ayat yang ke-27 ini, huruf-huruf yang memang kita belum terbiasa mengucapkannya ya. Karena huruf hijaiyah itu memang ada beberapa yang kita tidak pernah sebutkan di dalam dialek kita gitu. Tapi kalau yang sudah biasa kita sebutkan itu kita lebih mudah menyebutkannya gitu. Nah, maka oleh karena itu tidak ada cara lain yang terbaik agar kita kemudian fasih kecuali dengan senantiasa melatih, mengulang dan terus membaca Al-Quran sebanyak mungkin sampai betul-betul lisan kita sudah terkondisikan sehingga ketika kita ingin mengucapkan huruf to misalnya, lisan kita itu sudah ada udah ada arahnya, dia tahu mau kemana, kalau mau ngurupin huruf to kemana, terpantul kemana gitu. Nah, membiasakan itulah memang perlu kita banyak berlatih dengan cara membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang pertama di sini yang perlu kita perhatikan adalah huruf za. Za, tempat keluarnya itu di ujung lidah menyentuh gigi seri atas, ujung juga, ujung ketemu ujung. Cuman lidah ketemu dengan ujung. Za. Allazi, begitu. Jadi jangan allazi ya, jangan allazi. Kalau allazi udah pasti beda hurufnya. Terus bagaimana? Allazi, allazi ya, allazi. Kemudian di situ ada ya mati sebelumnya kasroh. Itu mat, maksudnya dipanjangkan sedikit 2 harokat. Allazina, begitu. Jangan buru-buru. Allazina yang dikasih 2 harokat.
Alladzina, yang 2 harokat saja, jangan kelewatan ya. Alladzina yang. Nah, kemudian setelah itu ada huruf nun bertemu dengan qaf, atau yang disebut di dalam ilmu tajwid namanya ikhfa. Kebetulan ikhfa di sini, masih ingat ya rumusnya ya? Setiap tanwin baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di atas, baris 2 di depan, kemudian ada nun mati. Ini rumusnya. Ketemu dengan huruf qaf. Qaf itu salah satu huruf ikhfa, maka mesti dibaca dengan ikhfa, dengan samar. Caranya bagaimana? Suara nun mati itu dijemput ke huruf qaf, tapi dia ada dengungnya juga, sehingga bunyinya yang kudu. Qaf itu juga termasuk salah satu huruf yang yang tebal ya. Jadi kalau kita baca itu jangan disamakan dengan membaca huruf kaf. Alladzina yang kudu. Kemudian setelah qaf juga ada dhad istitalah. Yang kudu. Nah, setiap ikhfa, idgham, apalagi ikhfa safawi, iqlab, itu 2 harokat semua. Contoh ini tadi nih, yang kudu, jangan langsung dikasih panjang 2 harokat. Contohnya seperti tadi, yang kuduna, yang 2 harokat, juga 2 harokat ya. Nah, ini kita tidak bosan nih mengingatkan berkaitan dengan panjang pendek, karena itu sangat berpengaruh ya dengan artinya nanti. Kita udah bahas ya, udah 2-3 kali kita sampaikan konsekuensi dari setiap huruf yang mesti panjang kita baca pendek, atau pendek kita baca panjang. Itu merubah makna. Kemudian itu ya, do itu ya di atas gigi raham kita. Boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Yang kuduna ain. Ain bertemu dengan ha besar. Kalau tidak hati-hati memang akan terpleset ya. Kepleset kemana? Nggak jauh-jauh sih. Kalau ain kepleset ya a gitu ya. A padahal a. Beda ya. Kebetulan hanya ha besar, bukan ha kecil. Da gitu ya. Ya, kita latihan terus. Yang quduna ahdallahi mim. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nun mati bertemu dengan ba, namanya iklab. Sama, ditahan juga 2 harokat. Mimba. Ain ketika dia barisnya sukun tidak boleh juga keseret. Mimba. Ada juga keseret seperti itu, tapi dia harus utuh. Mimba ba. Ya, begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan terpenting tadi itu ya, mim tahan 2 rakaat. Ba'di misaqi. Nah, sa ini ketemu lagi dia nih ya, sa. Sa ini sama dengan za tadi. Kalau tidak perlu kita bingung-bingung, ingat rumusnya saja, tempat keluarnya dari mana, insya Allah kita tidak akan bingung lagi. Kalau ketemu dengan sa, tempat keluarnya sama dengan za. Pantulkan ujung lidah ke ujung gigi yang sebelah atas. Mi itu ada mat tabi'i. Begitu aslinya mah. Artinya mat asli, tabi'i itu asli. Kalau ada ya mati sebelumnya kasroh, panjang juga. Jangan misaqi. Dua-duanya panjang. Mim ba'di misaqi. Karena dia hak besar terakhir, maka kita nyatakan haknya. Misaqi. Gitu. Terus wa yaqqa. Huruf qalqala. Wa yaqqa. Qaf, ba, qa, jim, dal.
Kalau yang 5 huruf ini barisnya dia sukun, maka dipantulkan karena sifatnya itu berpantul atau qalqalah. Kalau di tengah kalimat namanya sugro. Sugro itu kecil. Kalau di akhir kalimat pasti namanya kubro, besar. Apanya yang besar? Ya pantulannya. Wa yaqta'una ma ujung lidah nempel di pangkal gigi atas, tapi yang sebelah atas tuh. Tempelin situ. Ada ta, ada da. 3. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi panjang, beda panjangnya dengan wa yaqta'u, itu 2 harokat saja, tapi pas di giliran maknya panjangin. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi nun bertemu dengan ya, idgham. Ini juga sama dipanjangin. Ayyu, setiap idgham dipanjangin 2 harokat. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Ayyu sala wa yufsiduna fil ard. Assalamualaikum. Ya, coba di-review kembali, dilihat. Ma panjang, kemudian bihi juga panjang, ai juga panjang, ai nun mati ketemu dengan ya-nya, didogomkan. Ayyu sholat, kemudian yu juga dia mad tabi'i sekaligus. Sholat wa yufsiduna fil ard. Setiap kita berhenti maka seluruh huruf mesti sukunkan. Kalau berhenti sukun. Pokoknya huruf apa saja. Mana tadi? Ya. Terus yang terakhir yang perlu diperhatikan, ulaika ha besarnya ya. Dan yang terakhir sekali lagi yang perlu diperhatikan kho-nya ya. Jangan khosirun, jangan. Khosirun. Sebutkan sifatnya. Begitu ya. Ini kalau belajar kita, kalau kita analogikan dengan pergaulan kita sesama manusia, ini perlu juga ini. Karena kadang-kadang kita karena ada ada kotoran sedikit di hati, terkadang tidak mampu lisan ini mengucapkan kelebihan saudara kita. Benar ya? Kadang sering begitu kan? Tapi itu terjadi bapak-bapak sekalian bukan tanpa sebab. Ada yang mengkoordinir di sini di dalam. Dia yang perintahkan, dia juga yang melarang. Contoh misalnya Pak Muhammad, kelebihannya kalau dekat-dekat sama janda mesti senyum-senyum terus jandanya. Nah, Pak Didin iri kan misalnya kan? Nah, jadi nggak bisa disebutin. Kalau ditanya orang gimana sih Pak Muhammad itu? Dia mah gitu kan. Nah, tadi nggak bisa mengucapkan kelebihan orang sifatnya. Nah, ini perlu juga ini. Ini dari sisi kebalikan daripada tawadu. Ya. Kalau tawadu itu kan nggak mau dilihat orang kelebihan kita. Tapi kita makanya dalam Islam itu sangat diapresiasi ketika kita mampu menghibur saudara kita. Idkhalus surur, menggembirakan saudara kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara apa saja. Bisa dengan dipuji, tapi bermakna dipuji di sini bukan berarti maksudnya kita supaya mendapat apa dari dia, tidak. Niatnya untuk menyenangkan hatinya. Orang yang dipuji bagaimana sikapnya? Jawabnya langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Kan udah kita pelajarin kan? Kalau kita dipuji orang, meskipun tidak terucap di lisan, tetapi di dalam hati kita langsung connect. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini penting sekali nih. Ya. Nah.
Maka oleh karena itu belajar tajwid, kenapa para ulama ya mengajari kita tuh supaya mampu menyebutkan sifat-sifatnya. Ya. Ini apa namanya ya? Bagus sekali ya kalau kita belajar tajwid itu ada harokat, ada sukun gitu ya. Nah, jadi di dalam ilmu tajwid itu ini kalau dikembalikan ke sebuah masyarakat, kasta yang paling tinggi itu apa? Fathah di atas. Iya. Kalau yang paling rendah apa tuh? Bukan kasroh. Kalau kasroh di bawah. Ada lagi yang paling rendah dari itu apa tuh? Kalau kasroh mah kopral ya. Kopral kan tapi masih ada pangkatnya. Ada yang lebih rendah lagi apa tuh? Bukan. Ini kalau ilmu tajwid yang lebih rendah lagi apa? Fathah. Doma tinggi, doma. Sukun tuh nggak bisa bergerak udah. Panteng aja udah. Ya, jadi oleh karena itu ya, itu ada hikayatnya juga ya, ada hikayatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita belajar yang pertama adalah mengenali huruf, kemudian serta mampu mengucapkan dengan baik dan benar. Kapan seseorang itu dikatakan fasih mengucapkan huruf hijaiyah? Yang pertama, ketika dia mampu mengeluarkan huruf dari tempatnya. Itu definisi sederhana itu. Kapan nanti kita nyatakan seseorang itu fasih dalam membaca Al-Quran? Ketika dia mampu mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari tempat keluarnya. Tuh. Jadi oleh karena itu memang ya tugas kita yang pertama tentu belajar ya, belajar kemudian menghafal memang.